Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah Safwan dimanapun berada, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita jumpa ngobrolnya seperti biasa, Capres Cawapres ya. Pada saat kita mendengar pemilihan calon presiden dan wakil presiden, banyak orang yang sudah tersenyum, banyak orang yang sudah tahu. Kenapa? Ya, di Indonesia ini macam angin bisa membawa berita, dinding bisa ngomong. Segala sesuatunya bisa diketahui sebelum terjadi. Di Indonesia orangnya hebat-hebat semua. Intinya, kalau saya mengatakan ini by design. Semuanya sudah direncanakan. Semuanya sudah diatur. Dan tidak bisa dibohongi. Siapa orang yang paling berkuasa di Indonesia, maka dialah yang mengaturnya. Dia atur belok kiri, dia atur belok kanan, dia buat segala macam, apapun bisa dibuatnya, bisa didesainnya. Orang mana yang nggak sayang sama anaknya? Yang nama orang tua pasti sayang sama anaknya. Anaknya diberikan yang terbaik, fasilitas yang terbaik, masa depan yang terbaik. Contohnya udah banyak. 2 hari ikut partai, besoknya langsung jadi ketua umum. Ini kan keren. Nggak ada pengalaman di politik, tak ada pengalaman di partai, jadi ketua partai, heboh, langsung di flow up, diangkat, dimeriahkan semuanya. Jadi kalau orang berbicara calon presiden, ya, ini tidak mudah, tidak gampang. Semuanya harus diatur, semuanya harus direncanakan. Ya, yang alami yang kita lihat ini, Anies Baswedan, ini alami dengan penuh perjuangan. Tetapi kalau katanya Ganjar Pranowo dan Prabowo, ini agak beda lagi. Dulunya Partai Mak Banteng hebat, digadang-gadang akan memimpin calon presiden 2024. Diperkirakan akan menang, nyatanya tidak. Kenapa? Pak Lurah marah. Coba perhatikan perkembangan akhir-akhir ini. Ya, Pak D atau Pak Lurah tak pernah lagi menggadang-gadang semua calon presiden. Beliau satu aja, yang lain dia tinggalkan. Kemudian anaknya dipersiapkan. Segala sesuatu udah diatur, segala sesuatunya sudah direncanakan. Nggak usahlah pura-pura duduk di partai ini, padahal dia akan nyebrang ke partai sebelah. Untuk memberikan ketenangan situasi. Tapi kenyataannya dalam hal ini, saya yakini yang namanya Gibran pasti berpasangan dengan Prabowo. Ini nggak bisa dipungkiri dan ini tidak bisa dielakkan lagi. Bukti-buktinya banyak. Lihat aja nanti bukti-buktinya. Ini sudah direncanakan by design semuanya. Jika 3 pasang yang bermain, ya kalau Ganjar saya nggak yakin. Di last menit Ganjar bisa bertukar pasangan. Ganjarnya mungkin tak main, mungkin Putri Mahkota yang maju. Kalau sama Prabowo, putra mahkota. Di sini putri mahkota. Ini enak, ini keren ini. Ya. Kemudian nanti pada saat 2024, ya, seandainya ini, tapi ya kita lihat aja nanti, seandainya Prabowo sama Gibran menang dalam pertarungan calon presiden, yang akan jadi presiden, saya yakin putra mahkota. Kita lihat saja perkembangannya nanti. Perencanaan ini cukup matang dipersiapkan. Jadi teman, sahabat saya dimanapun berada, marilah sama-sama kita fokus. Kita ikutin jejak-jejak permainan daripada Capres-Cawapres ini. Sampai nanti di TPS kita jaga, mudah-mudahan ada kejujuran di situ. Perlu pengawasan yang serius. Videokan setiap langkah kegiatan yang ada di situ. Paling penting hasil suara, jangan sampai dimanipulasi. Ya, teman-teman silakan jaga aja masing-masing TPS kotak suara. Mulai dari TPS kotak suara digeser ke kelurahan di desa, jaga di situ. Cari sumber perhitungannya berapa. Begitu bergeser dari desa ke kantor camat, kejar lagi. Ikutin terus, kawal terus, jangan sampai ada perubahan. Termasuk nanti yang main di internet, hitungan cepat. Di dalam hitungan cepat ini kita pun nggak bisa percaya. Siapa tahu kejadian kayak yang lalu, mati lampu, suaranya berubah, jeber. Aduh, kasihan betul. Setengah mati kita berjuang
Teman, sahabat dimanapun berada, kita lihat pertarungan Capres-Cawapres. Kalau sekarang mungkin orang-orang tertentu sudah tahu siapa pemenangnya. Tetapi nanti finalnya kita minta bantuan dari Allah agar diberikan sebuah kejujuran. Sehingga kita tahu, kalau memang itu sudah dia menang, ya kita apa boleh buat, ya itulah pemimpin kita. Tetapi kita minta perjalanan ini kita ikuti. Ini pertarungan nama besar Indonesia untuk kesejahteraan, kemakmuran rakyat Indonesia. Harus ada perubahan. Tidak bisa kita lanjutkan hal yang seperti ini. Kita susah sekarang ini. Minyak naik, harga barang naik, lapangan pekerja sulit, tapi orang asing bisa masuk kerja di sini, gajinya tinggi. Teman, sahabat, dimanapun berada, kita terus berdoa, kita terus berjuang, kita tentukan siapa calon presiden terbaik untuk 2024 agar Indonesia berubah jauh lebih baik lagi. Jadi kalau soal pasangan Gibran sama Prabowo, by design semua sudah direncanakan, semuanya sudah dipikirkan, semuanya sudah betul-betul dipersiapkan. Ya, lihat aja bukti-buktinya nanti ada. Tim taktis pinggir jalan, pembagian di rumah Prabowo terang banget loh. Serta kita bagi-bagiin di sini. Ini dia deklarasi event yang kedua. Tim taktis pinggir jalan, pembagian di rumah Prabowo terang banget loh. Serta kita bagi-bagiin di sini. Ini dia deklarasi event yang kedua. Ada berita heboh pagi ini, 337 juta data pribadi kita yang diduga berasal nih dari Dukcapil Kemendagri diduga bocor. 337 juta data ya. Ini jumlahnya melebihi data penduduk Indonesia karena ternyata data-data orang yang meninggal masuk di dalamnya dan ini diperjualbelikan di pasar gelap online. Ya, si pencuri data ini, si hacker ini sudah memberikan 1 juta sampel data. Dan uniknya, ngerinya ini, saya sepil data-data yang dibocorkan itu ada nik, nama lengkap, tanggal lahir, nomor akta lahir, golongan darah, bahkan ada agama, dan status pernikahan. Kemudian ada nomor akta nikah pun bocor, nomor akta cerai, tanggal nikah, tanggal cerai. Dan yang cukup memprihatinkan, bahkan ini data-data yang krusial untuk perbankan, nama ibu kandung juga bocor, bahkan nama ayah juga bocor, nik ibu kandung bocor, nik ayah kandung bocor. Bayangin nih, data kita sudah bocor. Sebelum ini juga banyak, misalnya kemarin data yang diduga dari BPJS diduga bocor. Kemudian data dari Kemensos diduga bocor. Kemudian bahkan di Kominfo ada yang diduga dari Kominfo 1,3 miliar data registrasi SIM card kita juga diduga bocor. Ya, jadi registrasi nomor-nomor se-Indonesia juga diduga bocor. Bayangin, ini ngeri sekali ya. Jadi teman-teman jangan langsung asal percaya kalau ada orang telepon kita mengaku dari Bank A atau lembaga A, kemudian bisa menyebutkan data-data pribadi kita karena sudah bocor dan diperjualbelikan. Meskipun ini setelah kebocoran tadi pagi langsung Kemendagri langsung melakukan konferensi pers ya. Mereka mengklaim bahwa tidak ada jejak kebocoran. Jadi datanya aman. Tapi faktanya data-data ini diperjualbelikan dan si penjual data, si hacker ini memberikan sampel 1 juta data yang kemungkinan besar valid. Nah, ini jadi teman-teman hati-hati ya. Kedepannya lebih hati-hati lagi gitu karena data pribadi kita udah bocor. Kemudian yang bisa kita lakukan, lebih hati-hati menjaga data-data kredensial kita. Misalnya ada orang yang mengaku dari bank, kemudian minta OTP yang masuk ke handphone kita, nggak usah dikasih, karena OTP bersifat rahasia. Nah, itu salah satu contohnya. Kedepannya lebih hati-hati, jangan percaya kepada nomor-nomor yang tidak dikenal, jangan langsung percaya, meskipun mereka
bisa memberikan data-data kita. Misalnya, oh ini dengan Pak Andi ya, ini tanggal lahirnya sekian, nama ibu kandungnya si ini. Jangan langsung percaya, karena data-data pribadi kita sudah bocor. Oke, tetap waspada dan hati-hati selalu. Demikian video singkat ini, saya nggak banyak-banyak, hanya memberikan informasi biar kita awas, biar kita jeli, kita perhatikan perkembangan tentang politik di Indonesia, apakah masih ada kejujuran lagi apa tidak. Kalau ada batas bawah, mesti ada batas atas. Kalau ada paling tidak usia 35 tahun, kita minta usia tertinggi 70 tahun. Itu baru sportif. Tetapi lebih hebatnya lagi, lebih adilnya lagi, peraturan dibuat sekarang, tapi berlakunya tahun depan, periode yang akan datang, pemilihan presiden. Jangan karena ada rencana titipan hari ini, yang harus diloloskan biar ikut serta pemilu. Ini kan adanya permintaan, ini kan menguntungkan orang-orang tertentu sepihak. Tetapi kalau ini diberlakukan, pemilihannya nanti periode berikutnya, nggak apa-apa, silakan aja. Tetapi kalau hari ini ditentukan karena ada orang yang mau ikut, by design dan ini direncanakan. Ikutin terus perkembangan ini. Kita sudah lihat kan, belum ditentukan ikut apa tidak, baju kaosnya udah dicetak rame-rame. Kemudian bisa pula itu jumlah penduduk dari data-data khusus, nggak tahu sumbernya dari mana. Tapi itulah kenyataannya. Mudah-mudahan ini bisa lebih baik ke depan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia harus berubah lebih baik ke depan. Terima kasih.